Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita yang ke-9, di dalam pembahasan inti kita ini adalah ta'arud pada Jamatul Mustafa Open University ini, insya Allah kita akan melanjutkannya pembahasan yang sebelumnya kita pernah membahasnya di dalam bab ta'arud di dalam pertemuan yang ke-8, yang dimana pertemuan 8 kita telah sampai pada hukum ketiga, yakni pada hukum ketiga, yakni tarjih bi al-ahdath, yang pada bagian tarjih bi al-ahdath. Tapi ada lebih baiknya kita sedikit mengulang dari pertama ke hukum ketiga, yakni kaidah al-tarjih di sini, supaya kita bisa mengetahui urutan daripada beberapa hukum ketiga tersebut, karena hukum ketiga tersebut memiliki beberapa banyak kaidah. Ini ada 5 kaidah. Kaidah atau hukum ketiga ini, kaidah at-tarjih, ketika kita ketahui bahwa di dalam kaidah yang kedua, yakni kaidah tasabut, kita melakukan ibaratnya menggugurkan dua dalil yang saling ta'arud kedua-duanya. Ketika menggugurkan dua-duanya, maka sama seperti halnya tidak adanya khabar atau dalil tersebut, kedua dalil tersebut. Jadi sama halnya karena dua-duanya adalah gugur. Tetapi terkadang bisa keluar daripada kaidah kedua tersebut dan masuk di dalam kaidah ketiga dalam beberapa kasus. Yani adanya beberapa karina, seperti misalnya adanya riwayat atau dalil khusus yang mengisbatkan hujjah di antara salah satu daripada dua riwayat yang ta'arud tersebut, sehingga tidak sampai kepada masalah tasaqut. Yani adanya karina, dalil, kabar yang menunjukkan kepada salah satunya itu lebih berat dan lebih utama untuk dipilih menjadi dalil yang memiliki hujjah. Dengan keberadaan dalil tersebut, ya kan, di sini dengan keberadaan dalil tersebut atau kabar atau riwayat yang memberatkan kepada salah satunya, maka itulah disebut dalil tarjih. Ini memilih kepada salah satunya, tapi pilihan itu dengan adanya dalil. Karena salah satu daripada riwayat tersebut adalah lebih utama untuk dipilih. Ini maksud daripada kaidah at-tarjih. Kaidah tarjih ini, ya kan, ini ada beberapa murajihat yang bisa, dalil-dalil tersebut yang bisa memilih kepada salah satu daripada dua khabar atau dua riwayat yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah tarjih bi al-ahdath, yang pernah kita ulas sebelumnya dalam pertemuan ke-8. Yang kedua ada tarjih bi al-sifat, yang sifat perawi, ya. Yang ketiga adalah tarjih bi asyuhrah, ya kan? Ini syuhrah, kemasyhuran di sini. Yang keempat tarjih bi muwafaqat al-kitab, yakni Al-Qur'an, mana yang sesuai kandungannya dengan Al-Qur'an. Yang kelima tarjih bi al-mukhalafati al-ammah, yakni tarjih dengan sesuatu dengan yang istilahnya tidak sesuai dengan riwayat ataupun fatwa daripada madhabul ammah. Dalam pembahasan tarjih bi al-ahdath, ya kan, seperti kita pernah dibahas sebelumnya dalam pertemuan ke-8, dan kita telah membacakan
salah satu daripada dalilnya, jadi dalam riwayat yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa al-ahdath di sini adalah yang mengambil sesuatu yang terbaru, ya, mengambil sesuatu yang terbaru daripada dua riwayat saling bertolak belakang. Ada satu riwayat kedua yang lebih baru, maka diambil yang lebih baru. Itu al-ahdath. Tetapi tentunya tarjih al-ahdath ini memiliki istilahnya apa kekurangan, adanya iskal yang disebutkan oleh para ulama. Karena para ulama menganggap hadis tersebut, ya, hadis yang di dalam ini yang ditulis di dalam slide ini, jadi dikatakan ketika imam mengatakan sebuah hadis, lalu mengatakan hadis yang kedua yang berbeda, maka dikatakan ta'khud qal kuntu akhud bil akhir faqala li rahimakallah. Jadi aku mengambil yang kedua, faqala li rahimakallah. Maka imam mengatakan kepadaku rahimakallah. Itu adalah menunjukkan bahwa imam setuju dengan pilihan yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Para ulama mengiskal hadis ini karena hadis ini sebenarnya berisikan kepada hukum yang fi'li, yang faktual di zaman khos, di dalam zaman khusus, tempat yang khusus, untuk sahabat yang khusus. Pada saat itu tidak bisa dijadikan sebagai kaidah umum di setiap zaman, di setiap tempat, sampai zaman sekarang misalnya. Tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kaidah umum. Itu iskalannya. Jadi istidhar daripada para ulama melihat, memandang hadis tersebut demikian. Adapun kalau kita anggap misalnya hadis ini memang menunjukkan hadis yang bisa dipergunakan untuk kaidah umum. Artinya kaidah umum bisa kita gunakan, ini kaidah umum pada akhirnya adalah untuk dijadikan sebagai tarjih atau murajjih. Akan tetapi, kalaupun ini bisa dijadikan kaidah umum, tapi ini tidak menceritakan hukum waqi'i dan fi'li di zaman itu. Ya, misalnya tidak menunjukkan demikian, tetapi ini menunjukkan hukum maaf. Ini justru menjadikan hukum kedua ini atau kabar kedua ini adalah menceritakan hukum waqi'inya. Menceritakan hukum waqi'inya. Tetapi secara dohir, hadis kedua menceritakan hukum fi'li, yakni faktual. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa hadis pertama ini diceritakan dengan kondisi takiyah, hadis kedua diceritakan untuk menceritakan hukum waqi'i. Ya kan? Jadi bisa dijadikan sebagai kaidah umum untuk zaman sekarang. Tetapi secara dohir, jadi maksudnya hadis pertama itu dalam kondisi takiyah, hadis kedua adalah hukumnya sebenar-benar. Tetapi secara dohir tetap, ya kan, walaupun itu bisa dijadikan sebagai kaidah, kalau misalnya kita ambil takiyah, yang kedua adalah hukum waqi'i, tetapi itu khusus untuk masalah takiyah, bukan untuk masalah kita. Jadi ketika masalah sebenarnya takiyah dan juga waqi'i di sini, apa bedakan waqi'i dan takiyah itu tidak ada hubungannya dengan yang pertama dengan yang kedua. Ya. Terkadang kapan saja takiyah itu dilakukan, bisa saja hadisnya yang kedua, bisa saja hadisnya yang pertama. Itu. Jadi kalau misalnya kita dijadikan sebagai hukum umum, tidak bisa dijadikan sebagai murajih di zaman sekarang, ya kan? Di zaman sekarang. Kecuali kalau memang kita jelas dalam masalah ini bahwa apa istilahnya hadis tersebut adalah takiyah. Ada hadis takiyah jelas kalau hadis itu adalah takiyah itu kita tidak ambil. Itu masuk insya Allah dalam pembahasan yang dimana
apa istilahnya itu tarji atau muraji yang kelima, ini mukhalafatul ammah. Walaupun demikian, ya kan, tetapi secara sahihnya para ulama melihat ini hadis ini adalah menceritakan hukum yang faktual atau fikih di zaman itu, di tempat itu, bukan hukum yang menjelaskan secara bainal hukum taqiyah dan juga hukum waqi'i. Kesimpulan bahwa riwayat ini tidak bisa dijadikan kaidah umum. Tarjih bi al sifat. Tarjih bi al sifat yakni sifat eh, jadi yakni tarjih untuk melihat perawi mana yang lebih unggul dari sifat-sifatnya, lebih adil, lebih faqih dan yang lain-lain. Tentunya dalil yang bisa dijadikan dalil salah satunya adalah riwayat ini dari Umar ibni Hanzalah. Dikatakan, qala sa'altu Aba Abdillah, aku bertanya kepada Imam Ja'far alaihissalam an rajulain, dari dua orang yang saling min ashabin dari Syiah, dari orang-orang Syiah di sini, bainahuma munaza'atun fi dainin aw miratin. Di antara keduanya adalah munaza'ah atau perselisihan mengenai masalah hutang ataupun mengenai masalah pewarisan. Fa'in kana kullu rajulin akhtara rajulan min ashabina. Ini ada dipotong ya, istilahnya panjang riwayatnya. Tapi kita mengambil istilahnya mauridul bahat, artinya kepada hal yang intinya saja yang khusus pada pembahasan kita, yakni al-sifat. Ini tarjih al-sifat daripada perawi tersebut. Ini fa'in kana kullu rajulin akhtara rajulun min ashabina faradiya an yakuna nadiraini fi haqqihima wa ikhtalafa fiha hukman wa kilahuma ikhtalafa fi hadithikum. Qala. Jadi gini, kalau misalnya di antara kedua rajul tersebut, misalnya kan diharuskan merujuk kepada uh, istilahnya itu orang-orang yang paham, yang faqih di antara sahabat kita. Ini di antara orang-orang Syiah ketika tidak bertemu dengan Imam Ma'sum alaihissalam, ya kepada sahabat imam yang tersebar di beberapa negeri pada saat itu, rujuk pada mereka. Ini mereka sebagai seorang faqih, seorang mujtahid, ya kan, sahabat-sahabat imam ini. Kalau misalnya kedua sahabat ini kedua rojul tersebut, yakni min ashabina, eh, ya ini dalam masalah ini mengeluarkan hukum, ya di mana hukum tersebut berbeda. Dan juga yang di mana mengambil, ini bisa dikatakan di sini ikhtilafa fi hadithikum, dan di mana dalam masalah ini mengambil hukumnya dari riwayat yang sebagai fondasi, sebagai hukum mereka adalah riwayat dari mereka yang berbeda. Maka Imam mengatakan qala al-hukmu ma hakama bihi a'daluhuma, yakni hukum diambil dari orang yang paling adil di antara keduanya, wa afqahuhuma, atau orang yang paling paham, fakih di antara keduanya, wa asdaquhuma, atau orang yang paling jujur di antara keduanya. Fil hadis, di dalam masalah hadis. Wa aura'uhuma, atau dalam orang yang paling waro. Gitu. Ini sebagai dasar ya, yang paling adil, yang paling fakih, yang paling jujur, yang paling waro. Ini merupakan sifat-sifat ya dalam masalah ini yang dijadikan sebagai sifat-sifat menurut apa istilahnya itu orang yang menggunakan riwayat ini sebagai murajih kepada sifat-sifat perawi begitu. Jadi hal ini merupakan sifat-sifat perawi yang harus diutamakan. Jadi dalilnya walaupun riwayat ini menunjukkan ta'arud di dalam masalah hukum, tetapi hukum atau fatwa di zaman itu Imam Ma'sum alaihissalam berupa riwayat juga. Jadi hukum pada saat itu sama seperti, hampir seperti riwayat. Jadi misalnya hukum, karena apa? Karena para istilahnya sahabat imam pada saat itu, mereka mengeluarkan hukum atau istilahnya kalau di dalam bahasa kita fatwa, itu dengan riwayat.
Maka parameter tarjih sifat rawi seperti lebih adil, lebih faqih, lebih jujur, lebih wara, bisa diterapkan dalam periwayatan perawi. Jadi pilih yang sifatnya itu lebih unggul. Adapun iskalan dalam masalah penggunaan hadis ini untuk menjadi dalil sebagai muraji dengan sifat-sifat perawi, iskalannya adalah atau permasalahannya adalah pertama, riwayat tersebut menunjukkan ta'arud secara zahirnya demikian, menunjukkan ta'arud di dalam masalah hukum atau fatwa, ya, bukan di antara dua riwayat. Jadi dua fatwa, dua hukum dari ashabina, ini sahabat imam, ini orang-orang Syiah yang pada saat itu misalnya Zurara, Muhammad ibn Muslim, dan masa bahkan. Dan mereka-mereka ini mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum, bukan berdasarkan kepada riwayat. Ini iskalan. Ya, iskalan dalam riwayat itu memang secara zahir ini menunjukkan kepada masalah hukum, bukan masalah riwayat. Keberadaan sifat, jadi sifat itu menempelnya kepada dia sebagai seorang mufti, sebagai seorang hakim, sebagai seorang qadhi. Ini keberadaan sifat yang menempel kepada seorang hakim, kepada seorang mufti, kepada seorang qadhi, berefek pada sejauh mana hukum atau fatwa ya tersebut bisa menjadi muktabar dan memiliki kekuatan legitimasi dan bisa diterapkan. Yani sifat seorang hakim ini misalnya lebih lebih jujur, lebih asdaq, lebih faqih, lebih adil, lebih wara, itu dia lebih bisa muktabar hukum atau fatwanya daripada sahabat yang ini. Sahabat yang kedua misalnya. Dan tentunya ini berbeda ketika sifat tersebut kita tempelkan kepada perawi. Efeknya apa? Efeknya adalah sejauh mana karena ini ditempelkan kepada perawi dan perawi maudunya adalah riwayat, maka sejauh mana riwayat ini bisa untuk dipilih. Bisa dipilih karena sifat perawinya yang lebih unggul. Maksudnya kita ambil sifat perawi yang lebih unggul, maka hadisnya dengan perawi yang lebih unggul tersebut bisa kita pilih. Tentunya dua hal yang berbeda antara sifat efeknya kepada sifat kepada hakim, kepada qadhi, kepada mufti, dan juga sifatnya kepada perawi. Karinahnya salah satunya adalah begini. Di dalam riwayat tersebut disebutkan afqah, lebih faqih. Ya. Atau aura juga, lebih wara. Dan ini tidak diperlukan dalam sifat-sifat seorang perawi. Artinya bukan berarti artinya ya tidak menjadi penentu bagi seorang perawi karena yang menjadi penentu bagi seorang perawi itu adalah kesikohan atau sidak asdakuhuma. Kesikohannya. Ini yang bisa menjadi penentu bagi seorang perawi sehingga kita bisa lihat mana yang lebih jujur, lebih benar, lebih hafid, lebih fikoh. Ini sebenarnya yang lebih bisa kita pegang untuk untuk sifat sebagai seorang perawi. Adapun untuk sebagai seorang hakim, sebagai qadhi, bukan hanya itu. Harus ada lebih adil, lebih warok, lebih fakih, lebih paham. Karena seorang perawi kalau kita lihat dalam runutan perawi, ya, sebagian mereka bukan fakih, ya, sebagian mereka orang biasa, nggak jadi masalah. Yang penting jujur, yang penting jujur itu bisa dijadikan sebagai parameter keunggulan. Maka kesimpulannya bahwa riwayat ini belum cukup dijadikan sebagai dalil untuk tarjih. Yani tarjih
sifat perawi. Dalil ini, ya mungkin kalau misalnya kita mencari dalil yang lain mungkin bisa aja, tapi selama ini dalil ini yang sering digunakan, ya kan? Secara atau istilahnya itu hal yang bisa dilakukan dalam riwayat ini adalah keunggulan lebih unggulnya pada seorang mufti, hakim atau qadhi. Oke, jadi sampai sekarang ya menurut pembahasan ini ya bahwa tarjih bi al-ahdath juga tidak bisa, ini dalilnya masih lemah. Tarjih bi al-sifat juga masih lemah, belum bisa kita gunakan. Yang ketiga adalah tarjih bi asyuhroh. Syuhroh, maka maksud daripada syuhroh. Syuhroh di sini adalah tarjih dengan kemasyhuran riwayah ataupun kemasyhuran daripada amaliyah atau fatwanya para ulama di zaman itu. Syuhroh di dalam riwayat adalah tersebarnya riwayat yang banyak dari beberapa jalur turuk riwayat walaupun tidak mencapai derajat mutawatir. Itu namanya syuhroh riwayah. Ya, syuhroh pada riwayat. Jalurnya lebih daripada satu, yakni beberapa jalur, ya kan? Dan tapi tidak sampai kepada derajat tawatur, ya kan? Itu syuhroh riwayah. Yang kedua adalah syuhroh fatwaiyah. Adalah tersebarnya banyak fatwa para ulama pada suatu maudhu hukum syar'i. Artinya para ulama ini di zaman itu misalnya ada berapa ulama, 5, 6 ulama memfatwakan yang sama pada satu maudhu hukum syar'i. Pada satu hukum syar'i ya. Tetapi tidak masuk pada tingkatan ijma. Ini tidak sampai kepada tingkatan ijma. Kalau tadi riwayat adalah tawatur, tingkatan yang lebih tingginya kalau dalam fatwa adalah ijma. Ini tidak sampai kepada ijma. Artinya di zaman itu berarti ada yang ikhtilaf. Mungkin satu atau dua ulama yang ikhtilaf dari masalah fatwa ini. Secara aglab atau mayoritas memang secara masyhur itu adalah di sini adalah di sini tentunya adalah mencapai derajat masyhur dalam masalah fatwa. Tentunya dalam marhalah selanjutnya dalam pembahasan usul ini pun ada iskalan, tapi dalam marhalah kita cukupkan dalam pendapat ini ya, dalam pelajaran ini ya. Mungkin dalam marhalah selanjutnya di sini ada iskalan, apakah ini jadi hujah syuhroh ini atau tidak. Insya Allah ketika antum masuk dalam marhalah yang lebih tinggi lagi. Salah satu dalil mengenai masalah tarjih bi asyuhroh adalah dalil riwayat. Sa'altu al-Baqir alaihissalam fakultu ju'iltu fidaka ya'ti ankum, ini datang kepadamu al-khabaran, dua kabar, awil hadithan, dua hadith, al-muta'aridani, yang kedua-duanya saling ta'arud. Fabi ayyihima akhudu, dengan riwayat mana aku boleh mengambil? Faqala imam, ya Zuraratu, wahai Zurarah, khud bimashtahara baina ashabik, ambillah dengan apa-apa yang masyhur di kalangan Syiah pada zaman itu. Maksudnya ashabi kayak ini Syiah. Wada'is syada an-nadir. Dan tinggalkan yang istilahnya yang syad, yang sedikit, yang nadir juga yang sangat sedikit di sini. Dalilnya apa? Ada di sini ma mausulah. Ya Zuraratu khud bima ma mausulah. Dengan apa-apa ya. Tentunya di sini ma mausulah ketika tidak ada qarinah yang lainnya,
berarti bermakna mutlak. Baik itu syuhroh di dalam khabar atau di dalam riwayat ataupun di dalam fatwa. Kecuali kalau misalnya kita menemukan riwayat yang lain ataupun keterangan yang lain, qarinah yang mu'tabar, yang misal mengkhususkan kepada riwayat. Ya. Tetapi berdasarkan riwayat ini tentunya kita dalam masalah ini menerima bahwa apa? Bahwa asyuhrah al-fatwa'i. Asyuhrah itu mencakup daripada syuhrah riwayah ataupun syuhrah fatwaiyah. Tentunya dari riwayat ini secara umum dalam marhala ini kita bisa mengambil dalil ini sebagai isbat bahwa asyuhrah fatwaiyah dan riwayah bisa dijadikan sebagai tarjih atau murajih di antara dua riwayat yang saling bertolak belakang. Kalau misalnya salah satu riwayatnya sesuai dengan syuhro riwayah atau syuhro fatwaiyah, maka diambil. Kalau misalnya dua riwayat tersebut, ya istilahnya yang tidak sesuai dengan syuhro, maka ditinggalkan. Jadi ini menjadi sebagai tarji atau muraji. Lalu selanjutnya kita adalah tarji dengan muwafaqah Alkitab. Alkitab sini adalah Al-Quran Al-Karim. Ini kita sudah sampai kepada tarji yang keempat ya. Pertama tarji bil ahdah, kedua tarji bi as-sifat, ketiga tarji bi tarji bi as-sifat, yang ketiga tarji bi tarji bi asyuhrah, ya, dan yang keempat ya ahdat, sifat, syuhroh, dan yang keempat adalah tarji bi al-kitab. Termasuk yang keempat. Tarjih bimuwafaqat Alkitab yang sesuai dengan kandungan Alkitab atau Al-Quran. Jadi ketika dua riwayat yang saling bertolak belakang, yang saling ta'arud di sini, di mana salah satunya sesuai dengan kandungan Al-Quran, maka itu yang dipilih. Kalau yang tidak sesuai, maka itu yang tidak dipilih. Contoh misalnya, contoh ini mimbabil misal la tuskilu al misal, jangan kita istilahnya itu mempermasalahkan contoh ya. Ini sebagai contoh. Misalnya ada riwayat yang membolehkan, yang menunjukkan halalnya daging ibaratnya yang menunjukkan halalnya, maaf, misalnya yang menunjukkan halalnya daging ibaratnya daging kambing misalnya. Ada riwayat yang lain yang menunjukkan haramnya daging kambing. Misal ini sebuah kesalahan. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran justru daging kambing itu adalah dan sejenisnya adalah yang sesuatu justru yang dihalalkan. Bahkan yang dianjurkan untuk dalam beberapa hal, banyak hal. Maka yang sesuai dengan Al-Quran ini yang kita ambil. Itu sebagai sebuah contoh saja. Yang menjadi dalil dalam riwayat muwafaqah Alkitab salah satunya adalah ada dua riwayat yang saya ambil. Yang pertama adalah riwayat Maqbulah Ibnu Hanzalah. Ini sama seperti riwayat sebelumnya. Umar Ibnu Hanzalah qala sa'altu Aba Abdillah an rajulain min ashabina bainahuma munaza'ah. Kedua-duanya ada pertengkaran di antara masalah dain wa miras. Ketika kedua-duanya itu dalam masalah sifat, ya, dalam masalah sifat itu sama. Ya, sifat ada kan sebelumnya adaluhuma, afkahuma, itu sama. Tetapi fatwanya berbeda. Ya. Ikhtalafa fi ma hakaman wa kilahuma ikhtalafa fi adilihum.
Maka imam mengatakan qala yungdor, lihatlah, dilihat. Fama wafaka hukmuhu, apa yang sesuai dengan hukumnya adalah hukum kitab, hukum Al-Quran, was sunnah. Jadi ambillah yang sesuai dengan Al-Quran dan yang sesuai dengan As-Sunnah. Jadi ketika dua hal yang saling bertolak belakang, dua riwayat yang saling bertolak belakang, tetapi salah satunya justru sesuai dengan hukumnya hukum kitab ataupun hukum sunnah, sunnah yang lain ya, istilahnya misalnya sunnah yang mutawatir dengan lainnya, maka itu yang diambil. Yang kita ambil adalah masalah kitab. Nah, karena waktu sudah habis, insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan murajiat. Dan kita akan lanjutkan pada bagian tarjih di muafakat, muafikat atau muafakat Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.